Halo, apa kabar Pau? Baik, Mbak Putri. Selamat datang Alhamdulillah. di Putri Rimbawati Channel. Kali ini ngobrol Eh, bareng Pau. Ini Pau sebagai Ketua JMSI Jawa Tengah, ya Pak ya. Ya, Mungkin ya, kalau dari kata-katanya singkatannya JMSI, banyak orang yang masih agak familiar, nggak terlalu familiar dengan kata-kata ya, JMSI. JMSI adalah Jaringan Media Cyber Indonesia. Seperti apa itu, Pak? Jaringan Media Cyber Indonesia. ya. Jadi jaringan media cyber Indonesia ini adalah asosiasi perusahaan-perusahaan cyber, media cyber yang ada di Indonesia. Di seluruh Indonesia ini anggotanya ada sekitar 300-an media cyber, ya kan, yang tersebar di 24 provinsi. Baru di 24 provinsi. JMSI ini merupakan organisasi yang baru, sangat baru. Dulu ada namanya Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Ya. Terus kemudian ada Serikat Media Cyber Indonesia, SMSI. Ada lagi Asosiasi Media Cyber Indonesia dan lain-lain. Dan JMSI ini tampil karena merasa bahwa asosiasi-asosiasi yang ada itu kita anggap kurang intens atau kurang bersungguh-sungguh membina dan mengantar anggotanya untuk sampai kepada kelengkapan final yang disyaratkan pemerintah dalam hal ini Dewan Pers. Jadi kami ini organisasi baru dideklarasikan tanggal 8 Februari 2020 di Banjarmasin dan baru 3 hari yang lalu menggelar Munas yang pertama. Dan Munas kita itu juga kayak kita lakukan, Mbak, karena kondisi COVID-19, kita melakukan Munas secara virtual, secara online. Sehingga persyaratan-persyaratan kelengkapannya itu dikirim ke ini. Kalau biasanya daftar hadir adalah urutan dari atas ke bawah. Dalam konteks Munas kami kemarin, daftar hadirnya adalah dikirim per lembar satu-satu, kita tanda tangani, kita kirim balik. Jadi itu Mbak Putri kira-kira di Jawa Tengah sendiri JMSI ini. Ya, terima kasih Pak Awo. Jawabannya sangat jelas sekali. Cukup untuk menjelaskan organisasi baru ini di dunia cyber. Tadi disebutkan Munas yang pertama dan memang karena ini organisasi baru juga. Bisa cerita Pak kemarin Munas pertamanya seperti apa dan apa yang dihasilkan dari Munas kemarin yang baru saja dilaksanakan? Jadi Munas yang pertama adalah kami hasilkan adalah pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jelas ini dalam minggu ini ada ART kita yang sudah kita setujui akan dibawa ke notaris dan ke Kementerian Kumham untuk mendapatkan pengesahan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang resmi. Yang kedua, kami juga menyepakati program kerja yang intinya ada tiga inti program kerja kita yang semuanya mengarah kepada menjaga marwah dan martabat atau harga diri media cyber di Indonesia. Sehingga program-program kami itu goalnya selalu itu. Goal yang pertama adalah kita sepakat semua anggota JMSI dimanapun berada harus dibantu sampai lolos verifikasi di Dewan Pers. Karena Mbak Putri perlu tahu, Mbak, di Indonesia itu jumlah media cybernya ada 30 sampai 40 ribu. Wah, banyak. Dan yang terverifikasi Dewan Pers itu belum ada 1000. Belum ada 1000. Jadi malah baru sekitar sedikit sekali ya, kurang dari 5% ya yang sudah. Ya. 5% atau 3% itu mungkin kecil sekali. Jadi karena itu kita prihatin, karena itu kita menghimpun anggota yang berminat, yang ingin bersungguh-sungguh mengabdi di media cyber. Kita himpun, kita bantu, kita kerjakan bersama-sama verifikasinya supaya lolos sampai kepada Dewan Pers. Kita menyadari
banyak juga anggota yang belum memadai untuk dibawa untuk verifikasi. Apa? Karena syaratnya harus berbentuk perseroan terbatas. Jadi maaf teman-teman pengelola media cyber yang bentuknya koperasi, yayasan, dan CV atau badan hukum yang lain tidak akan bisa diverifikasi. Dan itu dianggap tidak memenuhi syarat, gugur pada saat pengajuan. Sehingga adakah solusinya? Kenapa? Ada solusi lain, ada cara lain untuk memverifikasi? Cara lain tidak ada, harus PT. Karena itu JMSI bersepakat membantu anggotanya yang belum berbentuk PT bisa mengembangkan diri menjadi PT. Nah, program yang ketiga adalah kita bekerja sama, karena namanya jaringan, sesama anggota JMSI memang bersaing sebagai perusahaan. Tapi sebagai anggota jaringan, kita bekerja sama, bisa dalam konteks pertukaran berita, saling mendukung rating, ya kan, terus kemudian membantu saling berbagi kue iklannya, dan kemudian melakukan kerjasama secara bersama-sama dengan pihak ketiga. Yang pertama, kita akan jajaki kerjasama dengan Kementerian Menko Perekonomian. Jadi yang membuka Munas ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Beliau sudah sepakat akan menjalin kerjasama dengan JSMI untuk program-program yang masuk akal. Tapi beliau juga menuntut ada persyaratan administratif yang lengkap dan pertanggungjawaban yang jelas. Ini kita sepakati. Kemarin kita juga berbicara dengan Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informatika, yang terus kemudian ditindaklanjuti dengan Dirjen Komunikasi Informasi Publik, Pak Widodo Muktio. Kita juga sepakat untuk segera duduk bersama setelah kongres ini untuk menyusun program kerja bersama. Saya kira itu dulu. Iya, karena memang ya proses ya Pak, namanya juga organisasi baru, semua perlu bertahap. Sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya JMSI, di mana saat ini Bapak juga sudah menyebutkan beberapa jaringan lainnya atau organisasi serupa yang ada di Indonesia. Kenapa harus ada? Apakah ada tugas lain yang diemban JMSI dan belum dilakukan atau dilakukan oleh organisasi lain? Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Organisasi pengelola media belum secara bersungguh-sungguh membantu anggotanya untuk belum bersungguh-sungguh, itu artinya mereka sebenarnya memiliki tugas untuk itu ya Pak ya? Iya. Oke. Itu. Ya. Jadi kalau kita hanya mengumpulkan organisasi yang anggotanya sudah jadi semua, kita tidak punya kewajiban apa-apa ya sudah. Yang kedua, karena komitmen kita prihatin. Dari 30.000 lebih, hampir 40.000, yang terverifikasi tidak ada 1.000. Karena itu kita tawarkan teman-teman yang belum verifikasi, silakan masuk asosiasi, ya kan? Kita nggak batasi, silakan asosiasi siapa. Tapi kalau mau bergabung dengan kami bantu untuk verifikasi dan pengembangan usahanya. Itu aja. Jadi itu yang kami canangkan. Ini utama ya Pak ya, yang melatar belakang. Itu latar belakangnya. Karena kita prihatin kalau banyak media cyber yang ada tidak terverifikasi dan tidak bergabung dalam asosiasi, liar begitu, ini nanti kontrolnya juga susah. Memang tidak lagi era media diatur-atur, tapi kalau liar juga kami tidak sepakat. Boleh media itu hadir bebas, tapi harus ada standar yang jelas. Sekali lagi harus ada standar, ya. Tidak boleh asal gitu aja, karena kita sadar betul sekarang ini media online ini begitu banyak dan menyumbang banyak sekali informasi yang apa ya, tidak kredibel, menyesatkan, terus merugikan atau apa yang disebut hoax itu. Nah, kita prihatin, kita mau bagus begitu, tapi
Kalau merugikan masyarakat, saya kira kita harus tampil berani mengingatkan, karena di Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40 tahun 99 itu sudah jelas wartawan dan karyawan media massa serta perusahaan pers itu harus tergabung, sekali lagi harus tergabung dalam asosiasi. Wartawan pilihannya ada 3, harus bergabung ke PWI atau IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, atau AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Untuk perusahaan pers ada SPS, ada AMSI, ada SPS, SMSI, ada JMSI. Ya, ini yang sudah mulai diproses di Dewan Pers. Silakan milih, ya. Tapi jangan sampai tidak bergabung. Karena kalau tidak bergabung, ketika kita mengisi aplikasi ke Dewan Pers, ditanya, perusahaan Anda bergabung kepada asosiasi apa? Bergabung. Ya. Gugur itu. Karena itu juga untuk kepentingan bersama ya Pak Wil. Tadi disebutkan di mana cepatnya dan mudahnya informasi tersebar. Bukan hanya itu saja di dunia saat ini, bukan hanya informasi yang mudah tersebar, tetapi juga mudahnya seseorang membuat informasi. Citizen journalist, jadi semua orang as a journalist, semua orang bisa jadi jurnalis. Itu gimana Pak? Itu menurut saya tantangan juga buat JMSI. Ya itu yang ingin kita tertibkan. Karena saya yakin dari 30.000 lebih yang ada itu di Indonesia tidak semuanya memadai. Kalau kita bilang mau dilangsingkan ya boleh. Bagaimana dengan yang tidak memadai? Ya saran kita jangan memakai bendera pers kalau tidak memadai. Atau kalau memang punya potensi, silakan bergabung dengan perusahaan atau media siber yang ada. Jangan main liar. Kalau liar nanti sebentar lagi akan ditindak. Akan ditindak. Dan catat Mbak, perusahaan media yang statusnya bukan perseroan terbatas, ketika terjadi sengketa atau masalah hukum, tidak bisa memakai undang-undang pers, tapi undang-undangnya langsung pidana. Jadi ada kelemahan di sana ya Pak ya? Ada kelemahan, ya. Karena media yang pentingnya untuk memverifikasi. Betul sekali. Jadi kalau memang teman-teman mau bermain bebas-bebasan ya nggak apa-apa. Tapi nanti akan diperlakukan bukan sebagai perusahaan pers. Meskipun itu yayasan atau CV atau apa badan hukum yang lain, koperasi, monggo. Tapi itu tidak akan diakui di Dewan Pers. Pasti gugur, dan ketika menghadapi masalah hukum tidak bisa diadili dengan undang-undang pers. Kalau undang-undang pers, kalau kita ada masalah informasi, kita masih bisa ada mediasi Dewan Pers dengan memberi hak jawab, ralat, atau klarifikasi. Tapi kalau itu dianggap sama dengan postingan medsos, jika langsung diadili dengan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Jadi itu pilihannya, dan saya kira masyarakat harus sadar, harus paham, ya kan? Kalau yang dihadapi bukan media massa pers, ya kan? Ya, monggo, boleh memakai undang-undang ITE atau boleh juga memakai undang-undang KUHP umum. Karena itu memang tidak diatur kalau bukan perusahaan pers yang memenuhi standar. Ya. Standar minimalnya adalah 1, berbentuk perseroan terbatas. Kedua, ada struktur pengelola organisasi. Ada pemimpin umum, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan. Jadi kalau bahasa ini publisher, chief editor, ya kan, business manager, itu aja. Itu Mbak. Oke. Jadi melihat betapa pentingnya ya, betapa pentingnya memverifikasi dan bagaimana usaha JMSI untuk melakukan itu, dan ini sebenarnya bukan tugas yang mudah, di mana baru sekitar 1.000 dan masih ada puluhan ribu lainnya yang belum verifikasi. Sebenarnya apa misi besar JMSI, Pak Aul, selain untuk
membantu ya, selain sebagai media untuk mensupport atau membantu media cyber di luar sana? Apa? Jadi tagline JMSI itu jelas, menegakkan marwah dan martabat media cyber di Indonesia. Kita fokus di media cyber. Jadi kalau media non cyber, pertanyaannya apakah boleh jadi anggota? Ya. Kalau itu pertanyaannya, kemudian kita balik juga pertanyaannya. Ada nggak fasilitas cyber dari media yang bersangkutan? Kalau misalnya media TV punya online newsnya pakai .com atau .id, boleh nggak masuk JMSI? Boleh. Surat kabar ada online-nya, boleh nggak masuk JMSI? Boleh. Tapi yang masuk anggotanya adalah online. Ya. Cetaknya urusan lain, televisi tayangnya urusan lain, itu anggotanya. Tapi karena hampir semua media yang standar sekarang, selain memakai media mainstream yang ada, juga memiliki platform cyber, juga boleh masuk ke JMSI. Saya kira itu. Ya, sudah cukup jelas ya bagaimana cara atau siapa saja organisasi atau perusahaan mana saja yang bisa masuk. Kalau kita lihat Pak Awo sendiri sebagai Ketua JMSI Jawa Tengah, di Jawa Tengah, dan Pak Awo juga menyebutkan ada sekitar tersebar di 24 provinsi ya, Bapak tadi menyebutkan di awal. Kalau di Jawa Tengah sendiri, saya rasa juga ada organisasi sejenis yang ada gitu. Apakah itu alasan yang sama berdirinya JMSI di Jawa Tengah, alasan yang sama dengan berdirinya JMSI secara nasional, di tengah banyaknya organisasi yang ada, dan ada JMSI Jawa Tengah atau di masing-masing provinsi tadi mungkin ya? Saya bersedia menerima mandat untuk memimpin JMSI Jawa Tengah karena saya melihat masih banyak media cyber yang ketika mau gabung masih dipandang dengan sebelah mata. Ya. Kedua, kalaupun sudah gabung hanya kumpul-kumpul lewat WA group. Ya. Tidak ada program pembinaannya, tidak ada programnya mungkin ya, dan juga jelas outputnya. Ya. Jadi kalau kami outputnya jelas. Anggota kami di Jawa Tengah harus masuk proses verifikasi ke Dewan Pers. Kalaupun ada yang syarat-syarat kurang, ya kita pikirkan bersama bagaimana caranya untuk melengkapi, termasuk yang masih bentuk badan hukumnya belum perseroan terbatas. Jadi ini kita buka aja, monggo. Tapi kalau memang betul-betul memang nggak bisa, ya mohon maaf, JMS ini ngomong apa adanya, kita terbuka, tapi kita bersyarat. Kalau sudah kita bina 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, nggak bisa tumbuh, nggak bisa memenuhi standar, ya mohon maaf, akan kita keluarkan dari daftar keanggotaan. Jadi kita bukan organisasi yang kepingin banyak-banyakan anggota, enggak. Kita hanya ikut ketentuan Dewan Pers bahwa anggota asosiasi pers itu keanggotaan minimalnya di satu provinsi adalah 10. Jadi buat kami ketika anggota kami sudah ada 16, ya kan, ini kita bina. Apakah 16 lolos semua? Belum tentu. Kalau yang ada tidak lolos, kita bina. Kalau dibina sampai 2-3 kali inisiatifnya tidak jalan, ya mohon maaf, dengan segala hormat, terpaksa kami keluarkan dari daftar keanggotaan. Apakah yang lain boleh masuk? Boleh. Silakan. Ini sangat terbuka ya. Kenapa? Terbuka. Terbuka, tapi kami tidak target untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk ini, enggak ada. Ini bukan partai politik yang butuh suara. Ini adalah komitmen kerja untuk memperbaiki kondisi dan perusahaan cyber atau perusahaan pers cyber, media cyber di Indonesia. Jadi komitmen kita itu, kita nggak banyak-banyakan anggota, nggak pamer statistik, anggota kita ada 30.000, ada 20.000,
Tapi nggak keurus semua ya, lebih baik kita anggotanya 300 atau 400 tapi sebagian besar terurus. Itu Mbak. Iya, iya, iya. Di antara sekian banyak apa yang masih banyak PR tentu saja karena ini baru ya Pak U, tantangan-tantangan ke depan dan juga banyak sekali hal-hal permasalahan khususnya di wilayah Jawa Tengah. Adakah program khusus yang menurut Pak U ini pas karena masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik sendiri ya, mungkin yang sudah ada di pikiran Pak U khusus untuk di JMSI Jawa Tengah. Ya. Jadi untuk yang di Jawa Tengah, kami akan datang dan minta kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengumumkan, ya, untuk menyatakan bahwa standar perusahaan pers yang paling pertama adalah bentuk badan usahanya. Badan hukumnya bentuknya harus jelas, perseroan terbatas. Kami akan minta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan ini kepada publik dan menyampaikan kepada seluruh instansi pemerintah di Jawa Tengah bahwa standar minimal perusahaan pers yang layak dilayani sebagai mitra adalah berbentuk perseroan terbatas. Kalau bentuknya bukan perseroan terbatas, sebaiknya dipertanyakan dan dibina untuk memenuhi syarat yang paling pertama dulu. Itu dulu. Karena ini sangat mendasar. Kalau kita lihat online di Jawa Tengah, catatan Dinas Komunikasi Informatika itu 1000 lebih, Mbak. Tapi standar yang pertama aja tidak terpenuhi. Ya. Kira-kira ada berapa sih Pak media cyber di Jawa Tengah? 1000 lebih, Mbak. Di Jawa Tengah 1000 lebih. Ya, 1000 lebih. Jadi yang banyak memang di luar Jawa, di Jakarta itu banyak sekali, ya kan? Jawa Timur, Jawa Tengah itu 1000 lebih. Karena itu kita berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu menertibkan, artinya menata ulang kondisi ini supaya kedepannya masyarakat mendapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, itu intinya. Ya, itu penting sekali sih. Dimana tadi ya Pak ya kita udah bilang, dimana yang satu adalah percepatan teknologi, dimana informasi cepat tersebar. Tapi dengan cepatnya tersebar itu juga mudah juga akses semua orang mengakses dan memberikan informasi. Pak U, kalau dilihat memang masih baru, tapi adakah program, kegiatan atau event yang sudah dilakukan selain Munas? Musda kita sudah melakukan semua. Musda di sudah. Mungkin minggu depan kita akan mulai menyusun program-program di daerah sambil menyelesaikan program menata program kerja yang di pusat. Di daerah kita akan bikin program yang pertama adalah identifikasi media siber. Jadi identifikasi itu mencatat sejelasnya statusnya seperti apa, posisinya di mana. Pertanyaannya, kami akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya. Dari situ nanti kami akan menata, oh ini yang anggota kami, ini yang bukan anggota kami, ini anggota asosiasi lain, dan kita akan carikan juga ini yang tidak berasosiasi. Tidak berasosiasi itu artinya tidak berhimpun dalam asosiasi atau persatuan perusahaan media yang ada, dan itu sama saja tidak boleh. Jadi perusahaan media itu harus bergabung dalam asosiasi, wartawan juga harus bergabung dalam asosiasi. Yang kedua periklanan, iklan dan distribusi media juga ada asosiasi. Jadi ada asosiasi iklan media, itu ada divisi di SPS ada. Nanti juga akan kita kembangkan seperti itu, tapi kita fokus dulu ke perusahaannya. Di perusahaan ada itu apa nanti. Iya, ada apa aja sih Pak U tadi selain periklanan mungkin di JMSI sendiri bagian-bagian? Di JMSI itu kalau di SPS itu
ada divisi pemasaran, sirkulasi pemasaran, kemudian divisi iklan, ya kan. Terus ada juga divisi cetak, dulu namanya Serikat Grafika Pers. Karena kita media cyber, kita membawai, mungkin tanggung jawab kita adalah bagaimana soal admin media sosial. Ini nanti kita akan bentuk divisinya, kemudian divisi untuk pemasaran, ya, marketing untuk media cyber. Yang ketiga, divisi IT. Ini penting. Kalau wartawan, pembinaannya kita serahkan kepada PWI, AJI, dan IJTI. Ya. Kalau para pelaku IT di media cyber ini sekarang nggak ada wadahnya. Marketing media cyber wadahnya mana? Nggak ada. Karena itu JMSI akan membentuk divisi-divisi ini supaya mereka terwadahi dan bisa saling sharing, saling berbagi ilmu, saling menguatkan. Nanti kalau mengandung ya kita bisa mencari tahu sama-sama atau melakukan sesuatu secara bersama-sama. Karena kalau satu-satu kita belajar susah. Kalau itu orang berkumpul dengan pengalaman berbeda, sehingga kalau satu punya pengetahuan yang baik, yang 15 akan terpengaruh. Itu juga sebaliknya, itu kan. Yang satu yang sudah baik akan menjadi makin baik, makin lengkap kalau ada input dari yang 15 yang lain. Nah, saya tidak muluk-muluk untuk Jawa Tengah, kita hanya akan melakukan pembinaan anggota dulu, ya kan? Sama kita bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika. Setelah itu baru kita akan bekerja sama dengan bagian humas Polda Jateng. Karena di sana ada divisi cyber. Jadi kami akan mereka keberadaan kami yang pertama, yang kedua kami akan meminta mereka untuk melakukan pembinaan dan mereka, karena mereka punya peralatannya sama dengan Dinas Komunikasi. Jadi nanti supaya fair, ya kan, para pengelola media online yang belum memenuhi standar yang paling dasar, yang paling dasar, yaitu bentuk persyaratan terbatas, akan di note atau dikasih broadcast atau dikasih pemberitahuan media Anda belum mengajukan proses verifikasi ke lembaga berwenang, sehingga sebaiknya menahan dulu kegiatannya atau melengkapi persyaratan yang ada. Itu, Mbak. Ya. Sebenarnya prosesnya sesulit apa sih, Pak, untuk memverifikasi atau menjadikan media cyber itu jadi persyaratan terbatas, atau ya mengapa mereka tidak melakukannya? Saya nggak tahu sih. Adakah dampak lain yang mungkin dirasakan ketika saya lebih memilih untuk tidak memverifikasi atau tidak menjadikannya sebagai persyaratan terbatas? Apa sebenarnya yang menjadi pikiran mayoritas media cyber di luar sana belum memilih untuk verifikasi? Saya tidak tahu alasannya, tapi saya hanya menyampaikan bahwa kalau tidak mengajukan verifikasi, mengajukan saja, itu sudah poin yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan mengajukannya nggak sulit, bisa online, Mbak. Bisa secara online. Apalagi namanya juga cyber, ya. Tentu saja. Dewan Pers sudah membuka model pengajuan verifikasi secara online. Ya. Sekali lagi secara online. Mungkin masalahnya adalah satu, dugaan saya yang tidak mengajukan itu karena mengabaikan. Udahlah, kan? Tapi nanti kalau kena masalah hukum, nanti masalahnya tidak bisa diproses dengan undang-undang pers. Itulah perbedaannya. Kalau kita sudah mengajukan, meskipun belum selesai, karena bayangkan kalau Dewan Pers itu komisionernya kalau nggak 5-7 ya jumlahnya. Kalau harus memverifikasi 29.000 itu butuh berapa lama itu kan? Berat sekali. Karena itu dibuat sistem online. Jadi saya kira tidak ada kesulitan untuk mengajukan verifikasi. Yang kedua, sekali lagi
saya sampaikan bahwa tolong teman-teman pengelola pemilik media siber yang badan hukumnya bukan perseroan terbatas segera menata atau menghentikan sementara kegiatannya. Kecuali kalau ingin bermain sebagai media sosial dalam konteks menjadi vlog, menjadi blog, atau menjadi apa itu. Tapi saya ingatkan, nanti kalau ada masalah hukum, tidak bisa diproses dengan undang-undang pers. Undang-undang pers. Apa untungnya kalau kita diproses dengan undang-undang pers? Sebelum kita terkena pidananya, perusahaan pers diberi kesempatan untuk berita, memberi ruang klarifikasi, ralat, dan meminta maaf. Dan itu biasanya difasilitasi oleh Dewan Pers, dimediasi oleh Dewan Pers. Dan biasanya sebelum orang masuk ke persidangan pidana, masuk mediasi di Dewan Pers. Kalau itu sudah dianggap memuaskan, selesai masalahnya. Tapi kalau bentuknya bukan perseroan terbatas dan tidak memenuhi syarat minimal dan tidak mengajukan verifikasi ke Dewan Pers, dengan berhati-hati, mohon maaf, barangkali tidak. Jadi langsung. Ya, sebenarnya ini tidak lain tidak bukan memang sebenarnya juga untuk melindungi ya secara hukum legalitas gitu bagi semua media cyber gitu ya Pak ya. Sebenarnya ingin menertibkan gitu yang ada di Indonesia, dimana itu memang karena mengikuti zaman juga, ini juga harus semakin diikuti gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali Mbak. Jadi Pak, kalau dilihat sekarang di semua orang ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia semua tengah membicarakan dan juga mengalami pandemi ini gitu. Apa sebenarnya yang membuat JMSI ini juga sangat berpengaruh dan support dalam pencegahan dan juga dalam membantu pemerintah untuk keluar dari masalah ini. Saya kira itu komitmennya yang disebutkan tadi, marwah dan martabat itu adalah apa yang disampaikan oleh anggota JMSI, konten-konten yang disiarkan atau ditayangkan, istilahnya di broadcast, di posting oleh anggota JMSI itu adalah informasi yang sudah terverifikasi. Yang kedua, informasi yang memang berguna untuk masyarakat. Nah, yang ketiga, informasi yang berdasarkan pengetahuan baru. Jadi ini kan soal COVID-19, Mbak, mohon maaf, banyak orang yang menganggap sepele, tapi tidak punya bahan yang dasar atau dasar yang memadai. Kalau buat kami, pengelola media cyber anggota JMSI, boleh saja orang beropini, tapi kalau dasarnya tidak kuat atau tidak masuk di akal sehat, ya anggota kami berusaha untuk tidak mempublikasikan. Kami tidak ingin membodohi masyarakat, kami ingin membuat masyarakat paham bahwa ini masalahnya sebenarnya apa. Jadi kalaupun orang berani ngomong apa-apa tapi dasarnya tidak ya, saya kira perusahaan media cyber anggota JMSI akan berpikir kritis, menimbang betul apakah informasinya layak ditayangkan. Jadi kita mencoba mencoba diri kami sendiri dulu sebelum kami ngurusi orang lain, kan itu. Benar. Tapi Pak itu kan tugas yang lumayan ya, tidak mudah gitu, di mana mengontrol dan juga berita penyebaran informasi yang terpercaya gitu, dan tidak membuat cemas masyarakat, dan ini membantu gitu. Itu kan bukan hal yang mudah ya Pak ya. Ya, saya kira Mbak, soal informasi itu bikin cemas atau tidak itu biarlah masyarakat yang menilai. Tapi yang menjadi concern kami adalah wartawan yang bekerja di media siber anggota JMSI harus taat pada kode etik jurnalistik, kode etik wartawan Indonesia. Ya. Itu harus menjadi
pedoman dasar dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Itu yang kami minta. Yeah. Jadi kami tidak akan segan-segan menegur wartawan kami, ya kan, wartawan cyber yang ada dalam lingkungan JMSI untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Aturannya udah jelas kok. Itu biar urusannya, tapi konsultasinya biar dengan KPWI, dengan AJI atau IJTI. Ya. JMSI ngurusi perusahaan aja. Jadi bagaimana perusahaannya supaya sehat, termasuk sehat mengingatkan wartawannya. Di balik itu juga mungkin pentingnya untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk mengetahui, membaca atau mempercayai informasi yang diperoleh dari media-media yang terpercaya. Ya. Karena banyak tadi seperti Pak sampaikan ya, sampai puluhan ribu itu media tersebar dengan begitu mudahnya, tapi kadang masyarakat baca-baca aja langsung ditelan mentah-mentah tanpa tahu mana sebenarnya informasi yang valid gitu diterima masyarakat. Ini menurut saya jadi saya nggak tahu ya apakah ini juga bagian dari JMSI selain mengurusi media cybernya, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk mengetahui seperti apa sepak terjang media sebenarnya, di mana media punya dua sisi, di mana ini bisa menjadi sisi yang sangat positif, di mana malah bisa membalikkan itu menjadi sisi yang negatif. Ya. Jadi Mbak, soal kemampuan masyarakat menerima dan memilih media ini sebetulnya bukan ranah JMSI. Ini ranah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau bisa juga bergandengan tangan dengan Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Apa yang Mbak Putri sampaikan itu sebetulnya adalah ilmunya adalah ilmu media literasi, keterampilan orang untuk mengelola informasi media agar tidak tersesat oleh informasi yang tidak benar. Itu ilmunya namanya literasi media atau media literasi. Saya kira itu ranah yang dulu sering didengungkan, tapi rasanya pemerintah belum tergerak ya kan, untuk melaksanakan itu sebagai bagian dari program pendidikan masyarakat. Kami juga prihatin, sehingga sebetulnya siapa yang paling dirugikan? Yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Ya. Kalau masyarakat tidak punya keterampilan yang memadai untuk menyaring informasi, menerima informasi, sehingga informasi yang abal-abal, yang waton bikin geger itu dianggap benar ya kan? Padahal itu pelintiran atau mungkin bahkan tipuan, atau yang bahasa anak mudanya sekarang fake news gitu kan, macam-macam lah. Nah ini memprihatinkan, tapi seharusnya ini adalah tugas utama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam konteks ini adalah satu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya perusahaan pers juga punya tanggung jawab, tapi tugas kami lebih concern ke sini. Kalau kami diajak, kami akan mengedukasi masyarakat untuk lebih mengintensifkan program istilahnya meditasi atau memberi keterampilan masyarakat bermedia, sehingga nggak gampang kagetan, nggak gampang gumunan, apa gitu. Ternyata ini orang hebat sekali, ternyata yang diposting itu backgroundnya background virtual gitu kan. Oh ini orang plesir-plesir hari ini di Hong Kong, besok di ternyata pakai screen aja itu kan. Ini juga harus kita edukasi supaya orang nggak kagetan gitu loh. Seperti itu, misalnya ada gambar video atau video tampil, kok Obama mengingatkan kita dengan bahasa Indonesia yang lancar sekali gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa main dubbing gitu kan. Nah ini kan berbahaya. Kalau isinya hanya sekedar humor atau guyon, nggak apa-apa. Tapi kalau isinya memprovokasi atau mempengaruhi pikiran kita, waduh, itu berbahaya. Ada pesan tersembunyi. Ya, itu saya kira itu Mbak. Ya, menarik sekali sih Pak. Kalau JMSI sendiri memang baru 2020 ini ya Pak? Baru. Ya, baru 2020. 8 Februari 2020 deklarasinya. Oke.
8 Februari ini, kalau sekarang ya baru berapa bulan, berapa tahun? 4 bulan ya? Bulan ya. 5, ya. Gaplah segitu. Sebelumnya tentu sudah ada, atau apakah ini pecahan dari organisasi lainnya? Atau siapa sebenarnya yang menginisiasi? Tahu? Sebetulnya sebagian dari kami sempat berhimpun di asosiasi yang lain. Oke. Nah, sebagian lagi juga belum berasosiasi karena banyak sekali. Jadi istilahnya campuran lah ini. Siapa yang menginisiasi saya kira ada di deklaratornya, ada sekian orang yang mendeklarasikan, ya kan? Dan itu bisa dilihat di statutanya. Tapi kami tidak concern, kami tidak ingin hanya soal nama-nama deklarator, karena asosiasi lebih penting program kerja dan visi misinya daripada orang-orangnya. Tapi juga siapa yang jadi ketua juga nggak ada masalah. Tentu. Yang penting kehadiran kami membawa manfaat, itu yang lebih penting. Ya, outputnya ya Pak ya. Ya, output. Hasilnya nanti. Marwah dan martabat media cyber di Indonesia. Itu yang saya kira yang menjadi concern hampir semua anggota. Sehingga ketika Munas pun nggak ada perbutan tuh, nggak ada kepingin ini jadi ketua, ini enggak. Silakan. Siapa yang sehingga sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Kita sadar bahwa kehadiran kami lebih mengerjakan manfaat daripada atributnya. Jadi pejabat, jadi ketua itu kan cuma predikat aja. Saya pikir mungkin ada organisasi internasional yang juga memang bergerak seputar itu. Saya kurang paham sih dengan organisasi cyber internasional yang mungkin juga terhubung atau terikat dengan JMSI gitu. Mungkin Pak, nggak ada ya? Saya kira saya belum melihat, tapi saya kira ada organisasi lain. Kalau dulu ada WAN ya, jadi asosiasi perusahaan surat kabar dan media sedunia itu ada asosiasi. Jadi ada di masing-masing negara, terus kemudian setiap 5 tahun sekali ketemu itu di mana itu. Tapi sekarang kita concern di dalam negeri dulu. Kita kata karena di Indonesia ini pengguna media online itu banyak sekali. Pemilik akun aja, atau mungkin yang pengguna media jaringan internet aja sudah 100 juta lebih itu kan. Dan itu harus kita layani dengan baik saya kira, dan harus diberi pilihan alternatif bahwa di sekian banyak sajian, ada sajian yang sehat dan berguna, saya kira itu. Kalau di Indonesia, maksud saya JMSI nasional secara keseluruhan, adakah program dalam jangka dekat ini, Pak, atau mungkin khususnya di masa pandemi atau new normal ini mungkin? Ada Mbak. Jadi di pengurus pusat itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan sosialisasi kerja media dan kerja narasumber yang baik, sehingga kita sering melakukan pertemuan-pertemuan online supaya narasumber bisa menyampaikan informasinya, wartawan bisa mendapatkan informasinya dengan cara yang tetap aman dan sehat. Jadi secara online. Kita sebisa mungkin, seminimal mungkin mengurangi interaksi langsung. Ya, jadi memang karena situasinya seperti ini, jadi mungkin online adalah pilihan terbaik untuk situasi saat ini, Pak. Pak, terakhir mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan kepada media cyber khususnya di Jawa Tengah mungkin ya, atau siapapun itu di luar sana terkait JMSI dan perannya? Silakan Pak. Ya. Saya hanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, kami kula nuwun ya izin
ada asosiasi perusahaan media siber yang namanya JMSI yang mencoba ikut berkiprah untuk menata tatanan informasi perusahaan-perusahaan media di Indonesia khususnya dan di Jawa Tengah khususnya. Kami ingin mencoba berkarya untuk ikut menegakkan martabat dan marwah media siber supaya informasinya, sajian kami menjadi sajian yang berdaya guna dan kita tetap anggota juga bisa hidup sehat, dan yang penting kami akan menjadi asosiasi yang mensyaratkan anggotanya nanti harus mengikuti standar yang sudah diatur pemerintah. Sekali lagi, kami nanti harus diarahkan, kita bina sampai menjadi perusahaan media yang memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah. Itu saya kira, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Saya kira izin kepada masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat nasional, ada JMSI yang ingin menjadi partner, membuka diri juga kepada perusahaan media yang ada. Silakan kalau ingin bergabung dengan kami, tidak juga nggak apa-apa, karena kami tidak cari banyak-banyak anggota, kita nggak cari suara, kan itu. Kita cari peran, gitu kan. Terima kasih banyak Pak Awu atas waktunya, dan semoga JMSI berjalan sesuai dengan misi besarnya, dan juga bagi media-media cyber di luar sana juga bisa mengikuti dan juga segera memverifikasi seperti apa yang disampaikan Pak Awu. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita berjumpa dan juga komunikasi lagi. Tetap aktivitas. Terima kasih sudah mampir di Putri Rimawati Channel Pak Awu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya.